Imigrasi Saudi menyiapkan konter pemeriksaan haji di Indonesia. Aksi heroik pelajar melintasi pipa air sebagai jembatan penyeberangan. Modernitas dan sejarah di Qatar. Halo, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan Berita Nasional Malam edisi Senin 20 April 2026. Selain beberapa informasi tadi, kami juga masih mempunyai beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya, Ishakan. Informasi pertama di malam ini, pemirsa, mendekati keberangkatan Haji 2026, Imigrasi Arab Saudi menyiapkan puluhan konter pemeriksaan haji di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Nantinya para jemaah haji akan diperiksa di bandara sehingga tidak lagi dilakukan pemeriksaan setibanya di Bandara Saudi Arabia. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta menyiapkan Terminal 2F sebagai pusat pelayanan penerbangan haji tahun ini yang akan melayani sekitar 35.285 jamaah. Nantinya, para jamaah haji tersebut akan dilayani oleh dua maskapai, yaitu Saudi Arabian Airlines dan Garuda Indonesia. Penerbangan perdana dijadwalkan akan berangkat pada 22 April 00:45 waktu Indonesia Barat dini hari dengan jumlah kloter perdana sebanyak 390 jamaah. Jamaah yang berangkat melalui terminal ini berasal dari 3 embarkasi, yaitu Cipondoh, Tangerang, Banten, Pondok Gede, dan Bekasi. Untuk menunjang kelancaran proses keberangkatan, pihak bandara menyiapkan 4 area holding dengan kapasitas masing-masing sekitar 1 penerbangan atau 450 orang. Selain itu, salah satu inovasi yang dihadirkan adalah layanan Mekah Road yang nantinya proses keimigrasian Arab Saudi dilakukan di Indonesia, yaitu di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dengan sistem ini, jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi setibanya di Arab Saudi, karena proses tersebut sudah diselesaikan di Terminal 2F atau sistem jemput bola yang dilakukan petugas imigrasi Arab Saudi. 2F ini. Kemudian kami menyiapkan berbagai fasilitas di Terminal 2F yang memang akan khusus melayani penerbangan haji di musim haji tahun ini. Fasilitas ini diharapkan dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya kepadatan atau keterlambatan penerbangan. Selain itu, bandara juga menyiapkan fasilitas ibadah berupa masjid dengan daya tampung hingga 1.000 jamaah, serta menurunkan sekitar 190 petugas khusus untuk melayani jamaah haji. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Sementara itu, Asrama Haji kelas 1 Bekasi ini memastikan sudah 100% siap untuk menyambut para calon jemaah haji yang akan diberangkatkan mulai Selasa besok. Untuk tahun ini, Asrama Haji kelas 1 Bekasi, Jawa Barat akan memberangkatkan sebanyak 28 kloter dengan total 12.000 jamaah. Beginilah kesibukan para petugas di Asrama Haji kelas 1 Bekasi, Jawa Barat yang terus melakukan persiapan untuk menyambut calon jamaah haji yang akan diberangkatkan mulai besok. Asrama Haji kelas 1 Bekasi juga mempersiapkan fasilitas untuk para calon jemaah haji lanjut usia, seperti relaksasi hingga treadmill. Kepala Bidang Akomodasi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Jakarta Bekasi menyampaikan, untuk tahun ini terdapat 28 kloter dan nantinya akan ditempatkan di Mina D dan E. Calon jamaah haji yang ditempatkan di sini berasal dari Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Depok, dan Sukabumi. Saat ini sudah mempersiapkan 100% ya. Dari pegawai kita sejak hari Minggu lalu sudah melaksanakan persiapan pergantian spray, kemudian handuk, dan juga amenities dan lain sebagainya untuk jemaah, dan kami siap melaksanakan operasional haji di tahun ini dan siap menerima kedatangan jemaah besok pagi di jam 7.10, kemudian keberangkatan di jam 2:10. Para calon jemaah haji setelah tiba di aula kedatangan akan melakukan pemeriksaan kesehatan, kemudian pembagian gelang, pembagian living cost, pembagian visa hingga kartu nusuk. Para calon jemaah haji beristirahat selama 12 jam sebelum nantinya diberangkatkan ke Bandara Soekarno-Hatta. Muhammad Ridwan, Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ribuan kader Partai Solidaritas Indonesia antusias mengikuti rapat koordinasi wilayah yang digelar di Ballroom Hotel Emersia, Bandar Lampung. Dalam rapat tersebut, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep mengajak seluruh kader PSI seprovinsi Lampung agar berkolaborasi dengan partai politiknya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rapat koordinasi wilayah Partai Solidaritas Indonesia diikuti ribuan kader yang terdaftar di Provinsi Lampung. Ketua Bidang Saksi PSI, Benediktus Papa, mulai melakukan verifikasi terhadap ribuan anggota partai yang telah mendaftarkan diri. Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep juga hadir dalam rapat koordinasi wilayah tersebut. Selain itu, Kaisang juga melantik pengurus DPW dan DPD PSI seprovinsi Lampung. Dalam sambutannya, Kaisang Pangarep menitipkan Partai PSI kepada seluruh kader di Provinsi Lampung untuk dapat menang dalam pemilihan umum 2029 nanti. Selain itu, Kaisang juga menyerukan agar para kader PSI dapat berkolaborasi dengan partai politiknya. Namanya kompetisi. Kalau nanti masyarakat menghendaki, pasti Bapak dan Ibu semua yang ada di sini bisa menjadi anggota-anggota dewan ataupun eksekutif wali kota maupun bupati. Sementara itu, Ketua DPW PSI Lampung Ahmad Ridho Julian menargetkan akan mendapatkan jatah kursi untuk setiap dapil di Lampung. Untuk itu dirinya siap bekerja keras agar PSI menang dalam pemilu 2029 nanti. Itu rahasia kalau itu. Target PSI dan legislatif berapa sih Bang? Tadi kan sebut menyampaikan betul ya. Apakah legislatif dan eksekutif Targetnya ya semaksimal mungkin kita pasti. Dari Lampung, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah ini berhasil membongkar kasus pengeboran minyak ilegal yang terjadi di 3 wilayah di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Di Reskrimsus Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Joko Julianto mengungkapkan bahwa para pelaku melakukan aktivitas pengeboran minyak secara ilegal di lahan milik perhutani. Polisi menetapkan 3 orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial S 50 tahun, B 34 tahun, dan K 51 tahun. Modus operandi yang dilakukan para tersangka adalah dengan mengebor sumur minyak menggunakan peralatan sederhana berupa pompa bor tradisional. Hasil pengeboran tersebut kemudian ditampung dan disimpan lalu akan dijual kepada investor untuk keuntungan pribadi. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa aktivitas ilegal ini telah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan. Selama periode tersebut, para pelaku berhasil mengumpulkan sekitar 1.000 liter minyak mentah dari hasil pengeboran. Kombes Pol Joko Julianto menegaskan bahwa praktik pengeboran minyak ilegal ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berpotensi membahayakan masyarakat sekitar, serta merusak lingkungan khususnya kawasan hutan milik perhutani. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara serta denda hingga 60 miliar rupiah. Polda Jawa Tengah mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam aktivitas pengeboran ilegal serta segera melaporkan kepada pihak berwajib apabila menemukan kegiatan serupa guna menjaga keselamatan lingkungan dan mencegah kerugian negara yang lebih besar. Modus pelaku pengeboran sumur minyak yang diduga tanpa izin di lokasi lahan milik perhutani. Dari 3-tiganya adalah di lokasi milik perhutani yang ini dilakukan secara ilegal. Dari Semarang, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, aksi heroik sejumlah pelajar SMP di Kota Medan menyeberangi Sungai Deli di atas pipa milik PDAM Tirtandi. Ini yang menghubungkan 2 kecamatan. Setiap hari sepulang sekolah, puluhan pelajar ini melintas tanpa rasa takut jatuh ke aliran sungai setinggi belasan meter tersebut. Inilah aksi nekat sejumlah siswa yang masih mengenakan seragam putih biru saat sedang melintasi pipa air milik PDAM Tirtanadi yang diketahui menjadi pipa penghubung dari Kecamatan Medan Maimun dan Kecamatan Polonia. Dengan santai dan saling antri, para pelajar ini berjalan santai di atas pipa air sepanjang kurang lebih 10 meter lebih. Mereka seakan tidak takut jatuh ke aliran Sungai Deli setinggi belasan meter tersebut. Salah seorang siswa mengaku sudah biasa sepulang sekolah melintasi pipa air sebagai jalan lintas dari sekolah menuju rumahnya. Menurutnya, terdapat jalan lain yang bisa ditempuh oleh para siswa tersebut, namun memakan waktu dan ongkos angkutan hingga sampai ke rumah. Oh, kalau datang ke sekolah? Datang naik Gojek. Oh, naik Gojek. Kenapa memilih lewat sini? Nggak takut gitu?
Enggak, udah terbiasa. Udah terbiasa. Kenapa harus lihat sini? Apakah karena jauh memutar atau kayak mana? Iya jauh kalau muter, tapi kalau dari sini dekat. Kepala lingkungan setempat mengaku sudah memperingatkan kepada warga dan para pelajar untuk tidak melintas di atas pipa air tersebut karena dapat membahayakan jiwa mereka. Namun sejumlah warga tidak mengindahkan, bahkan pemerintah sudah memasang pita garis polisi larangan melintas di lokasi tersebut. Warga memanfaatkan jalur pipa air untuk jembatan penyeberangan karena sebelumnya ada jembatan bekas perlintasan kereta api di zaman Belanda yang roboh. Robohnya jembatan tersebut sudah lama terjadi, namun belum ada rencana dari pemerintah untuk pembangunan jembatan baru. Bekas perlintasan kereta? Perlintasan kereta udah lama banget dari zaman Belanda kalau nggak salah itu ya. Udah lama. Cuman pernah jembatan ini miring, terus ada di situ kan ada tuh tertera yang memperbaiki jalannya itu udah bagus. Nggak lama miring, terus roboh. Sementara itu warga setempat berharap agar pemerintah membangunkan kembali jembatan tersebut untuk mempermudah akses mereka melakukan aktivitas. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Sementara itu aksi pencurian terjadi di sebuah ruko di kawasan Pekapuran, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Pelaku yang diduga beraksi seorang diri berhasil membobol berangkas dan menguras uang tunai puluhan juta rupiah. Aksi pencurian ini terjadi sekitar pukul 5:30 waktu Indonesia Barat Minggu kemarin di sebuah ruko di Jalan Pekapuran, Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Aksi pelaku terekam jelas oleh kamera CCTV yang terpasang di dalam ruko. Dalam rekaman terlihat pelaku bergerak seorang diri dan berusaha menutupi identitasnya agar tidak mudah dikenal. Pelaku diduga masuk ke dalam ruko dengan menggunakan helm dan masker untuk menutupi identitasnya. Setelah berhasil masuk, pelaku langsung membobol berangkas serta menguras laci kasir. Aksi pelaku pertama kali diketahui oleh karyawan ruko saat hendak membuka toko pada pagi hari. Saat itu kondisi pintu sudah terbuka dan bagian dalam toko terlihat telah diacak-acak. Menurut keterangan karyawan, pelaku diduga beraksi sejak subuh hingga sekitar pukul 6 pagi dan berhasil membawa kabur uang hasil omset beberapa hari serta uang modal toko. Setengah 6 itu pintu yang di gerbang itu udah dalam keadaan kebuka. Terus pas masuk saya kan nyalain lampu dulu ya. Terus saya ngeliat ke arah berangkas sama kasir itu udah kebuka, dalam keadaan kebuka. Terus berangkas juga udah dalam kebuka. Udah kayak gitu aja sih kalau kronologisnya. Yang datang pertama? Iya, saya datang pertama. Soalnya saya yang duluan, teman saya agak siangan sedikit. Nah, itu kerugiannya berapa sih, Mbak? Berapa? Bisa sampai 10 juta. Ada soalnya kan kita 4 hari omset di sini belum disetor. Sama uang modal kita ada 3 jutaan. Kasus pencurian ini telah dilaporkan ke Polres Metro Depok. Petugas kepolisian pun telah mendatangi lokasi untuk mengumpulkan barang bukti guna mengungkap pelaku. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pria Parubaya tertangkap kamera CCTV saat mencuri ponsel dan tablet milik penjaga Masjid Amanah, Jalan Bromo Medan, Sumatera Utara. Pelaku mengaku berpura-pura ingin melaksanakan sholat, padahal dirinya bukan beragama Islam. Pencurian yang dilakukan tersangka inisial SP alias Carles terjadi pada Rabu 18 Maret 2026 lalu. Pelaku yang berpura-pura ingin melaksanakan sholat zuhur masuk ke dalam Masjid Amanah Jalan Bromo Medan. Melihat tidak ada jemaah di dalam masjid, pelaku yang diduga penjahat kambuhan ini langsung masuk ke dalam kamar penjaga masjid yang berada di bagian samping masjid. Di dalam kamar tersebut, pelaku melihat ponsel dan tablet milik penjaga masjid berada di atas meja dan langsung mengambilnya. Saat pelaku beraksi, penjaga masjid Muhammad Habib sedang berada di kamar mandi dan tidak mengetahui ada orang lain masuk ke kamarnya. Kanit Reskrim Polsek Medan Area Ibtu Fajri Lubis Selasa sore mengatakan berbekal rekaman kamera CCTV, petugas akhirnya menangkap pelaku di Musola Aroman, Pasar Sabas, Medan, Sumatera Utara. Kepada petugas, tersangka mengaku barang bukti hasil curiannya sudah digadaikan kepada rekannya seharga Rp750.000. Uang tersebut kemudian digunakan tersangka untuk narkoba dan judi online. Dari catatan kepolisian, tersangka sudah beberapa kali terlibat dalam kasus pencurian dengan target barang berharga milik para jamaah dan penjaga masjid.
kamar penjaga masjid yang terjadi di Jalan Bromo. Menerima informasi tersebut, kami unit reskrim bersama dengan anggota melakukan penyelidikan, dan pada saat itu menemukan nama identitas dari pelaku berdasarkan dari hasil CCTV yang telah kami amankan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka yang merupakan residivis tersebut terpaksa harus mendekam di dalam penjara Polsek Medan area. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, ini sempat terjadi cekcok di Kanwil Dirjen Imigrasi Sumatera Selatan. Hal ini lantaran penyidik dari imigrasi memaksa warga negara asing menyerahkan paspornya jika tidak akan dideportasi. Sempat cekcok di kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Selatan yang berada di Jakabaring, Palembang. Selisih tegang antara kuasa hukum perusahaan tempat warga negara asing atau WNA asal Tiongkok bekerja dan penyidik PPNS dari imigrasi lantaran penyidik memaksa meminta paspor WNA tersebut untuk diserahkan jika tidak mau akan dideportasi. Penyidik memaksa meminta agar tim legal perusahaan menyerahkan paspor WNA tersebut lantaran akan dideportasi dari Indonesia. Penyidik imigrasi beralasan bahwa WNA tersebut melanggar Pasal 122 Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, sehingga dalam waktu 7 hari ke depan akan dideportasi. Dalam pasal tersebut menyebut WNA asing bisa dikatakan melanggar jika tidak sah berada di Indonesia atau izin tinggalnya ilegal atau menyalahgunakan izin tinggal yang dikeluarkan imigrasi. Padahal WNA asal Tiongkok ini sudah mendapat izin kerja dari kantor imigrasi kelas 1 Palembang dan akan habis pada bulan November tahun 2026 ini atau 7 bulan lagi. Ia bekerja sebagai General Manager di salah satu perusahaan es krim di Kota Prabu Mulih, Provinsi Sumatera Selatan. Limowa Linje, kuasa hukum perusahaan tempat WNA asal Tiongkok tersebut bekerja, mengatakan mereka sempat ditahan tidak diperbolehkan pulang oleh penyidik imigrasi jika tidak menyerahkan paspor WNA tersebut. Bahkan WNA tersebut akan langsung dideportasi ke negara asalnya jika paspornya tidak diserahkan. Saya sempat bertanya, Pak, atas pelanggaran apa yang dilakukan oleh orang asing kami, Pak. Kami nggak dikasih ruang untuk itu. Katanya kasih aja dulu paspornya, nanti kami olah dulu perkaranya, tapi diberikan dulu paspornya. Tapi saya keberatan, Pak. Jadi kami nggak dikasih pulang sampai kami berikan itu paspor. Sementara terkait keberadaan WNA tersebut hingga sikap arogansi penyidik PPNS Imigrasi terhadap WNA asal Tiongkok, pihak Kanwil Dirjen Imigrasi Sumatera Selatan yang ditemui wartawan enggan untuk memberikan komentar. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Jangan beranjak, pemirsa. Berita Nasional Malam akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, Qatar ini merupakan negara kecil di Timur Tengah yang kaya akan budaya, sejarah, dan juga modernitas. Qatar menyajikan pengalaman unik bagi setiap pengunjung yang datang. Seperti apa keindahan negara Qatar? Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Qatar. Doha merupakan ibu kota Qatar yang dinamis dan menawan. Kota ini memadukan gedung pencakar langit modern dengan kawasan tradisional seperti Souq Waqif. Pasar menawarkan makanan, kerajinan, dan pengalaman budaya lokal. Tak hanya sebagai pusat ekonomi, Doha juga menjadi pusat pendidikan dan budaya dengan museum, universitas internasional, dan berbagai event internasional. Di sini, pengunjung bisa berjalan di tepi Corniche Doha sambil menikmati pemandangan laut atau menjelajahi Souq Waqif untuk merasakan kehidupan lokal. Dari hiruk-pikuk kota, kita akan menuju tempat menenangkan jiwa, yaitu masjid terbesar di Qatar. Inilah Masjid Imam Muhammad bin Abdul Wahab, merupakan masjid terbesar di Qatar. Masjid ini
mampu menampung lebih dari 30.000 jamaah dan menjadi simbol keagungan Islam di negara ini. Arsitektur megah memadukan kubah besar, menara tinggi, dan kaligrafi indah sehingga menciptakan suasana damai dan menenangkan. Masjid ini juga dilengkapi dengan perpustakaan, ruang edukasi Al-Quran, dan area sholat terpisah untuk wanita. Menariknya, pengunjung non-muslim diperbolehkan masuk dengan aturan berpakaian sopan, sehingga mereka bisa merasakan keindahan arsitektur dan suasana spiritual. Setelah pengalaman spiritual ini, kita akan mengenal kawasan penuh warna dan romantik yang dijuluki Venesianya Qatar. Qanat Quartier adalah bagian dari The Pearl Qatar. Kawasan ini meniru kota Venesia, lengkap dengan kanal-kanal kecil, jembatan melengkung, dan bangunan pastel yang cantik. Di sini pengunjung bisa menaiki perahu, berjalan santai, atau berfoto di jembatan yang instagramable. Selain itu, Qanat Quarter juga menawarkan restoran, kafe, dan butik mewah, menjadikan tempat populer bagi wisatawan dan warga lokal. Menariknya, pulau buatan ini memadukan gaya hidup modern dengan suasana romantis yang unik. Dari romantisme modern ini, perjalanan beralih ke utara Qatar untuk melihat jejak sejarah yang masih terjaga di Al-Zubarah. Al-Zubarah Fort adalah benteng bersejarah di situs UNESCO. Dibangun pada tahun 1938, berfungsi sebagai pos penjagaan pantai. Benteng ini dikelilingi reruntuhan kota pelabuhan abad ke-18. Situs ini menceritakan sejarah perdagangan mutiara dan kehidupan masyarakat Qatar tempo dulu. Di sini, pengunjung bisa menjelajahi benteng, mempelajari sejarah masyarakat, dan melihat reruntuhan kota tua yang masih terawat. Al-Zubarah Fort memberikan wawasan tentang cara hidup dan pandangan masyarakat Qatar di masa lalu. Qatar merupakan negara kecil dengan perpaduan modernitas, budaya, dan sejarah. Dari pusat kota Doha yang ramai, masjid yang megah, Qanat Quarter yang romantik, hingga Al-Zubarah Fort yang kaya sejarah, Qatar siap memukau setiap pengunjung yang datang. Pemirsa, Iran mengancam akan menutup Selat Merah sebagai balasan Amerika Serikat memblokade Selat Hormuz. Bila Selat Merah benar-benar ditutup, maka bisa menghentikan perdagangan antara Eropa dan juga Asia. Sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengklaim militernya menenggelamkan 158 kapal Angkatan Laut Iran. Komandan Markas Besar Militer Iran, Hatam Al-Anbiya Ali Abdullahi, mengancam menutup Selat Merah akibat Amerika Serikat memblokade Selat Hormuz. Tasnim News memberitakan Abdullahi menegaskan jika Amerika Serikat agresif dan melakukan tindakan ilegal memblokade maritim di kawasan dan menciptakan ketidakamanan bagi kapal-kapal komersial dan tanker minyak Iran, tindakan Amerika Serikat pelanggaran awal gencatan senjata pada Rabu 15 April 2026. Abdullahi menegaskan Angkatan Bersenjata Iran akan mengambil tindakan tegas, mempertahankan kedaulatan dan kepentingan nasional. Jika menutup jalur Laut Merah, maka Selat Bab al-Mandeb akan ditutup Iran. Bab al-Mandeb adalah jalur maritim sepanjang 32 km yang terletak di antara Yaman dan Djibouti. Kawasan ini menghubungkan Samudra Hindia ke Laut Mediterania melalui terusan Suez. Sekitar 12% perdagangan minyak global melintasi selat ini pada tahun pertama 2023. Pada tahun 2025, rata-rata sekitar 4,2 juta barel minyak dunia melalui selat ini per hari. Gangguan di Selat Bab al-Mandeb bisa menghentikan perdagangan antara Eropa dan Asia. Kapal harus memutar mengelilingi Afrika jika terjadi disrupsi, sehingga waktu pengiriman lebih panjang hingga 14 hari. Kelompok milisi Houthi di Yaman mengancam akan menutup Selat Bab al-Mandeb sebagai bagian dari strategi perang mereka pada Sabtu 28 April 2026. Ancaman dilontarkan usai Houthi bergabung dengan Iran untuk melawan Amerika Serikat dan Israel. Wakil Menteri Informasi Houthi Mohammed Mansur mengatakan penutupan Selat Bab al-Mandeb mungkin dilakukan guna menekan mereka
Wakil Menteri Informasi Houthi Mohamed Mansour mengatakan penutupan Selat Bab al-Mandeb mungkin dilakukan guna menekan Amerika Serikat dan Israel. Houthi adalah kelompok diaman yang terafiliasi dengan Iran. Sebelumnya Amerika Serikat memblokade Selat Hormuz lantaran negosiasi damai dengan Iran berakhir buntu pada Sabtu dan Minggu 11 dan 12 April 2026. Blokade berlaku pada Senin pagi waktu setempat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim militer menenggelamkan 158 kapal Angkatan Laut Iran. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membocorkan waktu dan tempat pelaksanaan negosiasi kedua dengan Iran. Trump menyebut Pakistan ini tetap menjadi lokasi perundingan yang digelar pada hari Kamis waktu Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan negosiasi kedua dengan Iran memungkinkan akan digelar di Pakistan dalam waktu dekat. Putaran kedua perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran akan digelar pada Kamis 16 April 2026 setelah kedua pihak menemui kebuntuan dalam pertemuan pertama pada Sabtu dan Minggu 11 dan 12 April 2026. Hal ini disampaikan Trump kepada The New York Post pada Selasa 14 April 2026 waktu setempat. Menurut Trump, pihaknya akan tetap di Pakistan karena sesuatu mungkin akan terjadi dalam 2 hari ke depan. Trump menyebut Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan Marsikal Lapangan Asim Munir melakukan pekerjaan dengan baik dalam mengatur perundingan. Lebih jauh, Trump memastikan dirinya tidak akan terlibat dalam pertemuan negosiasi. Dalam kesempatan yang sama, Trump menyatakan tidak suka laporan draft kesepakatan diajukan negaranya. Dalam laporan menyebutkan Amerika Serikat mengusulkan penangguhan seluruh aktivitas nuklir Iran selama 20 tahun, bukan memberlakukan larangan permanen terhadap pengayaan nuklir. Trump menegaskan komitmen Amerika Serikat melarang kepemilikan senjata nuklir Teheran. Dalam perundingan pertama, Amerika Serikat bersikeras pada sejumlah poin penting, yaitu penghentian seluruh pengayaan uranium Iran dan pembongkaran fasilitas nuklir. Washington menuntut Teheran membuka penuh Selat Hormuz tanpa pungutan biaya-biaya, serta menghentikan pendanaan untuk kelompok proksi regional. Di sisi lain, Iran mengajukan tuntutan terjamin gencatan senjata permanen, pencabutan sanksi primer dan sekunder, mendesak pencairan aset-aset dibekukan, serta pengakuan hak pengayaan uranium dan kendali atas Selat Hormuz. Sementara itu, pemerintah China ini membantah tuduhan Amerika Serikat menyebut Beijing memasok militer kepada Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, ini menyatakan pihaknya tidak akan tinggal diam jika Amerika Serikat menjatuhkan tarif dagang baru berdasarkan laporan yang dianggap sebagai rekayasa. Pemerintah China membantah tuduhan Amerika Serikat menyebut Beijing memasok militer kepada Iran. Wall Street Journal pada Rabu 15 April 2026 melaporkan juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menyatakan pihaknya tidak akan tinggal diam jika Amerika Serikat menjatuhkan tarif dagang baru berdasarkan laporan yang dianggap sebagai rekayasa. Lin mengatakan jika Amerika Serikat melanjutkan kenaikan tarif terhadap China berdasarkan tuduhan, maka China akan menanggapi dengan tindakan balasan. Pernyataan ini disampaikan Lin sebagai respon atas tuduhan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai dugaan dukungan senjata China ke Iran. Pada Selasa 14 April 2026, Presiden China Xi Jinping menyampaikan pernyataan publik pertama mengenai perang Iran. Xi Jinping menuntut semua pihak menghormati hukum internasional dan integritas teritorial negara-negara Teluk. Trump dan Xi Jinping diperkirakan akan bertemu di Beijing pada awal Mei 2026 setelah menunda pertemuan puncak pada awal Maret 2026 karena perang Iran. Sebelumnya, pada Minggu 12 April 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif 50% jika China terbukti mengirim senjata ke Iran. Jangan beranjak pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, wisata sumber mata air Cimincul di Subang ini menjadi destinasi baru yang viral dan banyak dikunjungi oleh wisatawan. Dengan keindahan alam serta fasilitas camping Cimincul Family Camp, ini tempat ini menawarkan pengalaman liburan dan berkemah yang menarik bagi keluarga.
Wisata mata air Cimincul merupakan salah satu destinasi baru yang sedang naik daun di Kabupaten Subang. Tempat ini menawarkan keindahan sumber mata air alami yang jernih dan menyegarkan bagi para pengunjung. Cimincul Family Camp resmi dibuka pada bulan November 2022 dan menjadi pelengkap daya tarik wisata ini. Kehadiran area camping memberikan pilihan baru bagi wisatawan yang ingin menikmati alam lebih lama. Lokasi wisata ini berada di Desa Pesanggerahan, Kecamatan Kaso Malang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dengan latar belakang pegunungan dan pesawahan hijau, suasana di tempat ini terasa tenang dan menyegarkan. Daya tarik utama dari mata air Cimincul adalah kolam alami yang berasal dari sumber air pegunungan. Pengunjung dapat menikmati kesegaran air sekaligus menikmati pemandangan alam yang asri. Tingginya minat wisatawan terlihat dari banyaknya pengunjung yang datang baik dari dalam maupun luar daerah Subang. Mereka tertarik untuk merasakan langsung suasana alam yang masih alami dan asri. Untuk masuk ke kawasan wisata ini, pengunjung dikenakan tiket sebesar Rp15.000 untuk dewasa dan Rp10.000 untuk anak-anak. Harga tersebut terbilang terjangkau untuk destinasi dengan fasilitas lengkap. Seluruh fasilitas camping yang ditawarkan sudah termasuk tenda, matras, sleeping bag, sarapan pagi hingga akses kolam mata air alami. Dengan berbagai pilihan paket, tempat ini menjadi pilihan menarik untuk liburan dan berkemah bersama keluarga. Tim Liputan Berita Nasional TV. Masjid Endan Andansih ini di Purwakarta menjadi ikon wisata religi baru yang menarik perhatian masyarakat. Dibangun di atas lahan luas, masjid ini mampu menampung ribuan jamaah serta menawarkan berbagai fasilitas wisata dan sosial. Masjid Endan Andansih didirikan oleh Muhammad Yusuf Atay yang merupakan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Pembangunan masjid ini dilakukan melalui Yayasan Endan Andansih sebagai bentuk pengembangan tempat ibadah dan sosial. Masjid ini dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 19.000 meter persegi dengan kapasitas mencapai sekitar 1.200 jemaah sehingga mampu menampung kegiatan ibadah dalam jumlah besar. Berlokasi di Desa Neglasari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, masjid ini memiliki letak strategis dan mudah diakses oleh masyarakat lokal maupun wisatawan dari luar daerah. Selain sebagai tempat ibadah, Masjid Endan Andansih juga menjadi destinasi wisata religi yang populer. Keindahan, arsitektur, dan lingkungan sekitarnya menjadi daya tarik utama bagi pengunjung. Berbagai aktivitas dapat dilakukan di kawasan ini, mulai dari bermain di taman, menikmati area taman satwa, hingga mencoba berbagai kuliner yang tersedia di sekitar lokasi. Tingginya minat pengunjung menjadikan masjid ini sebagai salah satu ikon baru di Purwakarta. Tempat ini tidak hanya digunakan untuk beribadah, namun juga sebagai tempat rekreasi edukatif bagi keluarga. Dengan perpaduan fungsi religi dan wisata, Masjid Endan Andansih diharapkan dapat terus menarik minat wisatawan serta memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, kawasan wisata Jatiluhur di Purwakarta menjadi salah satu destinasi favorit dengan berbagai fasilitas menarik. Pengunjung dikenakan biaya retribusi mulai dari Rp20.000 untuk weekdays dan Rp25.000 saat weekend. Kawasan wisata Jatiluhur menawarkan beragam pilihan destinasi yang cocok untuk liburan keluarga, mulai dari wisata alam hingga tempat rekreasi edukatif yang menarik. Pengunjung yang masuk ke kawasan ini dikenakan biaya tambahan untuk kendaraan, sepeda motor dikenakan tarif Rp15.000 dan mobil sebesar Rp25.000. Salah satu destinasi yang menjadi daya tarik adalah penangkaran Rusa Totol. Tempat ini memberikan kesempatan bagi pengunjung, terutama anak-anak, untuk berinteraksi langsung dengan hewan. Selain itu terdapat Istora Cafe dan Resto yang berlokasi di tepi Waduk Jatiluhur. Tempat ini menawarkan suasana nyaman dengan pemandangan alam yang indah. Untuk masuk ke Istora Cafe dan Resto, pengunjung umum dikenakan biaya Rp15.000, sedangkan tamu hotel dapat masuk secara gratis. Anak-anak juga tidak dikenakan biaya masuk.
Keunikan kafe ini terletak pada lokasinya yang berada di dalam kawasan wisata waduk dengan latar pemandangan Gunung Parang dan Gunung Bongkok yang menambah daya tarik pengunjung. Bagi pengunjung yang ingin merasakan pengalaman berkemah, Camp X menjadi salah satu pilihan yang sedang populer. Tempat ini menawarkan suasana camping di tepi danau dengan pemandangan pegunungan yang memukau. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, kebiasaan menyikat gigi sebelum tidur ini menjadi langkah penting untuk menjaga kesehatan mulut. Tanpa perawatan yang baik, penurunan air liur saat tidur dapat memicu pertumbuhan bakteri dan menyebabkan berbagai masalah gigi. Menyikat gigi merupakan kegiatan yang sebaiknya dilakukan minimal 2 kali sehari, yaitu setelah sarapan dan sebelum tidur untuk menjaga kebersihan mulut secara maksimal. Saat tidur malam hari, produksi air liur dalam mulut akan menurun secara drastis. Padahal, air liur memiliki peran penting dalam membersihkan sisa makanan dan menjaga keseimbangan bakteri. Kondisi mulut yang kering menjadi tempat ideal bagi kuman penyebab plak untuk berkembang. Hal ini dapat memicu terbentuknya asam yang merusak enamel gigi dan menyebabkan gigi berlubang. Tidak menyikat gigi sebelum tidur juga dapat menyebabkan bau mulut. Sisa makanan dan bakteri yang menumpuk akan menimbulkan aroma tidak sedap saat bangun pagi. Selain itu, plak yang dibiarkan menumpuk dapat mengeras menjadi karat gigi. Kondisi ini bisa menyebabkan peradangan gusi hingga masalah kesehatan mulut yang lebih serius. Menyikat gigi sebelum tidur dengan pasta gigi berfluoride memberikan perlindungan tambahan. Fluoride akan bekerja lebih lama saat tidur untuk memperkuat enamel dan mencegah kerusakan gigi. Oleh karena itu, menjaga kebiasaan menyikat gigi sebelum tidur menjadi langkah sederhana namun penting untuk mencegah berbagai masalah mulut dan menjaga kesehatan gigi dalam jangka panjang. Tim Liputan Berita Nasional TV. Jangan beranjak pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, libur kenaikan kelas 2026 ini menjadi momen tepat untuk berwisata bersama keluarga di The London, Lembang yang berlokasi di Jalan Maribaya nomor 17. Destinasi ini menawarkan konsep wisata alam terbuka dengan berbagai wahana seru dan juga ramah anak. Destinasi wisata keluarga ini hadir di kawasan Lembang dengan udara sejuk dan pemandangan alam yang asri. The London menjadi pilihan baru bagi wisatawan yang ingin menikmati liburan bersama anak-anak maupun teman. Tempat wisata ini dibuka setiap hari mulai pukul 9 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Pengunjung dapat menikmati area luas yang dipenuhi pepohonan serta berbagai fasilitas menarik yang mendukung aktivitas luar ruangan. Dengan konsep kids friendly, The London menyediakan berbagai wahana permainan seperti ATV, sepeda listrik, berkuda hingga perahu air yang bisa dinikmati semua usia. Selain itu, terdapat juga aktivitas edukatif seperti memberi makan hewan di rumah kelinci dan kampung domba. Tak hanya itu, area playground yang luas menjadi daya tarik utama bagi anak-anak untuk bermain dengan leluasa. Sementara orang tua dapat bersantai menikmati suasana alam yang menenangkan di tengah pegunungan. Selain wahana bermain, The London juga menghadirkan food cart dan berbagai tenan kuliner. Pengunjung bisa mengisi energi setelah beraktivitas tanpa harus keluar dari area wisata. Menariknya, tiket masuk ke kawasan wisata ini masih gratis. Pengunjung hanya perlu membayar wahana dengan harga terjangkau mulai dari Rp15.000 hingga Rp40.000 tergantung jenis permainan yang dipilih. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang mendukung, The London tidak hanya cocok untuk liburan keluarga, tetapi juga untuk gathering, playdate, hingga acara spesial lainnya, menjadikannya salah satu destinasi wisata yang sedang naik daun di Bandung Barat. Tim Liputan Berita Nasional TV.
Ya, ini selai merupakan makanan awet yang terbuat dari sari atau buah yang dihancurkan seperti stroberi, ditambah gula dan dimasak hingga kental. Selai stroberi menjadi salah satu produk yang banyak digunakan dalam dunia baking sebagai topping dan juga isian berbagai makanan. Selai dikenal sebagai produk olahan buah yang memiliki tekstur kental hingga setengah padat. Proses pembuatannya melibatkan penghancuran buah dan penambahan gula untuk menciptakan rasa manis dan daya simpan yang lebih lama. Buah yang digunakan untuk membuat selai umumnya adalah buah yang sudah matang namun tidak terlalu lembek. Karakter rasa sedikit asam seperti pada stroberi menjadi keunggulan karena memberikan keseimbangan rasa. Selai stroberi menjadi salah satu varian paling populer di masyarakat. Warna merah cerah dan aroma segarnya menjadikan selai ini menarik untuk digunakan dalam berbagai hidangan. Dalam dunia baking, selai stroberi sering dimanfaatkan sebagai topping atau isian. Produk ini banyak digunakan pada roti, kue hingga pastry untuk menambah rasa dan tampilan. Proses pemasakan selai dilakukan hingga campuran buah dan gula mengental. Tekstur yang dihasilkan memudahkan selai untuk diaplikasikan pada berbagai jenis makanan. Selain sebagai pelengkap makanan, selai juga memiliki nilai ekonomi karena dapat dijadikan produk usaha rumahan. Dengan bahan yang mudah didapat, proses pembuatan selai relatif sederhana. Dengan keunggulan rasa, tekstur, dan fleksibilitas penggunaan, selai stroberi terus menjadi pilihan favorit masyarakat dalam berbagai olahan makanan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi tadi juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Berita Nasional malam kali ini. Akhirnya saya Ishakan yang mewakili seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.